siapa yang memimpin doa pada tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. absen sibuk, absen harian kalian. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Betul, siapa? Zulkifli ya? Masih sakit? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita lanjutkan dulu dengan menyanyikan lagu nasional. Ayo kita 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Baik anak-anak hebat semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita melakukan kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Kesepakatan kelasnya apa aja? Satu, Belajar dengan tekun. oke, Tidak boleh mengganggu teman. oke, Sama pada kesalahan. ya, Minta izin sebelum kelas. oke. Setiap saat belajar. Baik, kemudian, oke. Semuanya sepakat atau tidak? Sepakat. Mulai pelajarannya hari ini ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan melakukan expresi. A, B, C, D. Konsentrasi. Konsentrasi. Maju. Mundur. Mundur. A, B, C, D. ABCD. Sebaliknya. Sebaliknya. Mundur. Maju. Maju. Mundur. Maju. Mundur. 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 Maju. Oke, semuanya angkat tangan. Tepuk semangat. Tepuk anak Indonesia hebat. Aku pagi beribadah olahraga. Dengan badan makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Baik anak-anak hebat semuanya, kali ini kita akan belajar coding. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa sih coding itu. Nah, kemudian di pembelajaran sekarang kita akan belajar mengenai berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Nah, anak-anak perhatikan, ibu mempunyai bukan kartu-kartu. Silakan perhatikan. Ada kata ke, ada kata ke, ada kata ke, kemudian ada kata, kemudian ada kata, kemudian ada kata, kemudian ada kata kan disusun akan membentuk satu kalimat, yaitu siapa yang tahu? Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tombol kiri istimewa. Baik, anak-anak hebat. Tujuan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah mampu mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan perilaku percaya diri, disiplin, dan kebiasaan. Nah, anak-anak hebat semuanya, tadi kita akan belajar apa hari ini? Berpikir komputasional. Nah, siapa yang tahu berpikir komputasional itu apa? Oke, nih perhatikan nih. Berpikir komputasional adalah merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis, sistematis, sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Di zaman modern saat ini, zamannya sudah canggih, semuanya sedang menggunakan teknologi. Ada yang menggunakan teknologi HP, ada yang menggunakan teknologi tablet, ada yang sudah memanfaatkan teknologi AI. Nah, apa sih kira-kira manfaatnya bagi kita semua teknologi itu? Untuk kamu terbantu nggak kira-kira? Lalu untuk memudahkan, jadi kita harus menggunakan teknologi secara bijak, tidak boleh salah kaprah. Jangan menggunakan misalnya teknologi sekarang semakin canggih, kemudian diganti digunakan untuk hal-hal tidak baik, itu tidak boleh. Boleh apa tidak kira-kira? Nah, anak-anak hebat semuanya, dengarkan pertanyaan ini. Adakah yang mengalami permasalahan di rumah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari? Ada. Ayo siapa yang katakan ada? Saskia, silakan Saskia. Oke, terus apa yang Saskia lakukan ketika mengalami permasalahan? Oke, supaya ketinggalan. Bagus
Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Nah, anak-anak hebat semuanya, setelah menonton video pembelajaran, kita bisa menarik apa yang sudah ditanyakan bahwa kita dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari melalui 4 tahapan. Yaitu yang pertama, Dekomposisi. Dekomposisi adalah memecahkan kompleks masalah menjadi bagian-bagian terkecil. Kemudian yang kedua yaitu Abstraksi. abstraksi itu Fokus pada informasi yang penting saja. ada informasi yang penting saja. Yang ketiga adalah Pengenalan pola. pengenalan pola. Apa sih pengenalan pola itu? Oke, dan yang terakhir adalah membuat kelompok. Dan yang kelima adalah buat langkah-langkah penyelesaian. Anak hebat, sekarang ibu ada permainan yang menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bermain labirin. Ini adalah permainan yang menggunakan pola abstrak. Siapa yang mau bermain? Katakan. Sekarang, ya, siapa di depan Raska? Oke ya. Klik sekarang. Oke, silakan. Mau ke football atau mau ke game atau mau ke satu lagi? Game. Mau ke game? Anak-anak hebat ibu semuanya, tadi sudah kami coba bermain game menggunakan labirin. Nah, sekarang salah satu teman kalian ada yang mengalami permasalahan sehari-hari. Nah, ada di antara teman-teman kelas ini ternyata punya permasalahan. Nah, mari kita simak videonya ya. Hari ini saya pengen makan nasi goreng tapi bingung bagaimana cara membuatnya ya. Bisakah teman-teman membantu langkah-langkah cara membuat nasi goreng? Anak-anak hebat, semuanya sudah selesai ya kelompoknya ya. Kelompok yang maju pertama untuk presentasi yaitu tadi secara di awal kelompok 3. Silakan maju ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu langkah-langkah membuat nasi goreng. Pertama, kita akan menyiapkan bumbu nasi goreng, yaitu bawang merah, bawang putih, dan cabai. Lalu ulek bumbu sampai merata. Siapkan minyak goreng, lalu berikan bumbu yang digoreng. Siapkan
sudah belajar berpikir komputasional. Nah, sekarang kita akan menarik kesimpulan atau apa kesimpulan yang telah kita pelajari pada hari ini. Kesimpulannya adalah berpikir komputasional adalah, siapa yang tahu? Tasya? Berpikir secara sistematis. Oke, ada lagi, betul. Kita. Dan berpikir secara sistematis dan logis. Oke, ada lagi, betul. Nah, anak-anak semuanya, jadi kesimpulannya adalah berpikir komputasional itu adalah berpikir merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Nah, dari pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, adakah yang mengalami kesulitan? Adakah yang bertanya? Kenapa kita harus berpikir secara komputasional? Nah, hebat sekali pertanyaan adik ya. Kenapa sih kita harus berpikir secara komputasional? Supaya kita dapat memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari secara logis dan runtut. Baik anak-anak hebat, itu sudah memegang kertas sticky note. Jadi kita akan merefleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pelajaran hari ini? Senang kah? Gembira kah? Sedih kah? Silakan diekspresikan lewat kertas ya. Ya, nanti silakan ditempel, ditulis namanya, silakan ditempel di styrofoam depan sini. Oke? Ya, silakan. Oke. Tulis nama. Oke anak-anak hebat, terima kasih. Hari ini sangat luar biasa, sudah tertib di dalam kelas. Kita akan bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Nanti di rumah jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya ya. Ya, Bu. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk pulang. Nah, seperti biasa akan dipimpin doa oleh teman kita yaitu Zabina. Oke, Zabina. Ayo dah. Kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Salam guru hebat, kreatif, inovatif, dan inspiratif.